Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru, yang kalian belum dengar. Bab 1896, Serangan. Penerjemah, Lege. Winflame mengendarai Alpha dan melepaskan diri dari pasukan yang kacau. Dia sudah dalam keadaan menyesal dengan ekspresi yang mengerikan. Menjerit. Serangkaian tangisan menusuk terdengar dari udara. Ratusan gosyok menukik berturut-turut menuju para pembudidaya di bawah Snowwind Ridge. Namun, penghalang di luar Snowwind Ridge tidak hanya bertahan melawan 100.000 tentara yang kuat di depan, bahkan langit di atas Snowwind Ridge memiliki penghalang seperti kubah. Tanda seru. Ketika gosyok menghantam kubah, mereka hanya menyebabkan riak pada penghalang dan tidak bisa menerobos. Sebaliknya, gosyok pusing karena tabrakan. Beberapa gosyok jatuh dan ditenggelamkan oleh 100.000 tentara yang kuat sebelum mereka bisa lepas landas, mati di tempat. Para pembudidaya Snowwind Ridge semuanya pucat. Beberapa pembudidaya sangat dekat dengan 100.000 tentara serigala jahat dan geng gosyok sehingga wajah mereka menjadi pucat. Hanya ada satu penghalang setipis sayap jangkrik di antara mereka. Namun, penghalang itu memblokir semua 100.000 pembudidaya. Hahaha. Duan Tianliang tidak bisa menahan tawa dan berteriak, semuanya, jangan panik. Ini adalah kartu truf yang ditinggalkan oleh Bos Su untuk berurusan dengan bandit-bandit ini. Xia Qinying menghela napas lega juga dengan rasa gentar. Setelah menghancurkan Bloodsun Valley, Su Zimo berkultivasi sambil memahami formasi. Hanya setelah 10 tahun Su Zimo berhasil mengatur formasi di sekitar Snowwind Ridge. Setelah itu, Su Zimo memberikan formasi kepada Yue Hao dan Xia Qinying. Namun, tak satu pun dari mereka memiliki pencapaian mendalam dalam formasi susunan. Mereka berdua baru mempelajari seni Dharma untuk mengaktifkan formasi ketika perubahan di jurang Dragon Abyss Star terjadi dan Su Zimo pergi. Sebenarnya, sebelum ini, bahkan Yue Hao dan Xia Qinying tidak tahu seberapa kuat formasi ini. Untuk berpikir bahwa formasi ini dapat bertahan melawan 100.000 pasukan. Tentu saja, juga beruntung Yue Hao merasakan sesuatu sebelumnya dan memperkuat pertahanan mereka, bahkan mengirim Shen Fei untuk berpatroli dalam radius 5 km. Jika bukan karena peringatan Shen Fei, 100.000 tentara yang kuat akan tiba di malam yang gelap. Bahkan dengan formasi ini, Snowwind Ridge akan menderita kerugian besar. Pada pemikiran itu, Xia Qinying terkejut dan berlari ke arah Yue Hao dan yang lainnya. Yue Hao berbaring di pelukan Shen Fei. Wajahnya pucat dan dia mengerutkan kening. Ada lubang besar di perutnya yang masih mengalirkan darah. Suamiku, bagaimana, kau? Ketika Xia Qinying melihat Yue Hao seperti ini, matanya memerah dan air mata mengalir di wajahnya. Tidak apa-apa, aku tidak akan mati. Yue Hao menyeringai dan memaksakan senyum. Raksasa perak di samping tergeletak di tanah dengan luka mengancam di punggungnya. Dagingnya terbalik dan itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Gu Wenjun menyembuhkan raksasa perak sedikit demi sedikit. Jika bukan karena raksasa perak, Yue Hao dan dua lainnya akan mati. Di luar formasi, 100.000 tentara yang kuat berantakan dan banyak orang terluka atau mati karena terinjak-injak. Tatapan Changya gelap. Winflame juga marah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum, dengarkan perintahku. Kalian semua, berhenti. Suara itu menenggelamkan keributan 100.000 tentara yang kuat. Para pembudidaya serigala jahat dan gosyok secara bertahap menjadi tenang dan mulai mundur, menyusun kembali dan mengatur ulang formasi mereka. Tidak disangka akan ada formasi abadi di Snowwind Ridge. Changya bergumam pelan, merasa bermasalah. Mereka yang mahir dalam formasi susunan sangat jarang untuk memulai. Bahkan beberapa Grandmaster formasi dari dunia bawah akan mengalami kesulitan untuk berhubungan dengan formasi abadi dari dunia atas. Winflame menyatakan dengan keras, siapapun yang mahir dalam formasi abadi, majulah. Sesaat kemudian, seorang lelaki tua kurus di ranah esensi hitam level 3 berdiri dengan ragu-ragu. Bos, saya tahu sedikit tentang formasi arai. Namun, saya tidak tahu banyak tentang formasi abadi dan saya tidak tahu apakah saya bisa menghilangkannya. Pria tua kurus itu tertawa kering. Tidak apa-apa. Winflame melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, selama kamu bisa menghilangkan formasi ini, aku akan memberimu hadiah besar atas kontribusimu hari ini. Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik. Pria tua kurus itu merasa segar kembali. Winflame berkata dengan suara yang dalam, tentara serigala jahat, dengarkan. Semuanya, bubar dan kelilingi Snowwind Ridge. Tidak ada semut yang diizinkan meninggalkan Snowwind Ridge. Changya mengangguk perlahan juga.
Saudara-saudara geng Goshaok, lakukan hal yang sama. Setelah formasi rusak, kita akan mencuci Snow Wind Ridge dengan darah dan membunuh mereka semua. Membunuh, membunuh, membunuh. Banyak bandit meraung penuh semangat dengan tatapan ganas. 100.000 tentara yang kuat bergerak dan mengepung Snow Wind Ridge lapis demi lapis tak lama kemudian. Banyak pembudidaya Snow Wind Ridge khawatir. Jika formasi abadi dihancurkan, mereka bahkan tidak akan memiliki jalan keluar. Melalui penghalang, seorang lelaki tua kurus dari pasukan serigala jahat mulai berpatroli di sekitar formasi. Dari waktu ke waktu, dia berjongkok untuk memeriksa dan menghentikan langkahnya, mengerutkan kening dalam pemikiran yang dalam. 2 jam, 4 jam, dalam sekejap mata, setengah hari telah berlalu. Semua orang dari pasukan serigala jahat menjadi tidak sabar. Adapun semua orang dari Snow Wind Ridge, mereka bahkan lebih gugup, takut orang tua kurus itu akan menembus formasi abadi. Xia Qinying dan Yue Hao hanya belajar cara mengaktifkan formasi tetapi mereka tidak tahu apa-apa lagi. Terhadap itu, semua orang dari Snow Wind Ridge hanya bisa menunggu dengan tenang. Setelah sepanjang hari, lelaki tua kurus itu masih berkeringat deras saat dia berlama-lama di luar formasi abadi tanpa aktivitas apapun. Ketidaksabaran di wajah Wind Flame dan Chang Ya meningkat. Akhirnya, Wind Flame tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan bertanya perlahan, bisakah kamu melakukannya atau tidak? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghilangkan formasi abadi ini? Petik 2. Aku juga tidak tahu. Pria tua kurus itu hampir berkeringat dan berkata dengan suara gemetar, formasi-formasi abadi ini benar-benar rumit. Aku belum menemukan mata formasi. Kalau begitu, kamu tidak bisa menghilangkan formasi abadi ini. Ekspresi Wind Flame menjadi dingin saat dia menyela dengan nada seram. Aku pasti bisa. Pria tua kurus itu bergidik ketakutan dan hanya bisa menggertakkan giginya dan setuju. Wind Flame berkata tanpa ekspresi, beri aku tenggat waktu. Sambil menelan ludah, lelaki tua kurus itu bertanya, setahun. Saat dia mengatakan itu, dia merasa tubuhnya menjadi dingin. Pria tua kurus itu melirik Wind Flame hanya untuk melihat wajah yang terakhir dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengubah kata-katanya dengan tergesa-gesa, setengah tahun. Sialan Anda, setengah tahun juga tidak akan berhasil. Tidak dapat menahannya lebih lama lagi, Wind Flame mengutuk dan menebas ke depan dengan pedangnya. Puff! Sinar pedang turun dan mengiris lelaki tua kurus itu menjadi 2, menumpahkan darah dan organ ke seluruh tanah. Wind Flame dan Chang Ya dipenuhi dengan niat membunuh, bagaimana mereka bisa bertahan selama setengah tahun lagi. Hahaha. Duan Tianliang tidak bisa menahan tawa dan mengejek, setengah tahun untuk menghilangkan formasi abadi. Aku sekarat karena tertawa. Jangan sombong. Wind Flame memelototi Duan Tianliang yang tertawa dan berkata dengan dingin, aku akan membunuhmu terlebih dahulu setelah aku menghilangkan formasi abadi ini. Tentara serigala jahat, geng Goshaok, dengarkan. Serang secara bergiliran siang dan malam. Wind Flame dan Chang Ya memesan pada saat bersamaan. Wind Flame memandang semua orang dari Snow Wind Ridge dengan aura pembunuh dan berkata dengan sinis, mari kita lihat berapa lama formasi yang buruk ini bisa bertahan. Bab 1897, Surga Abadi Meiji. Penerjemah, Lege. Gunung Black Yin, Aula Pertemuan. Seorang pria parubaya duduk di tengah dengan ekspresi gelap. Dia memiliki kumis yang menyerupai 2 alis yang miring ke bawah. Ini adalah penguasa wilayah Gunung Black Yin, Ding Ye, seorang dewa hitam kelas 8. Di kedua sisi aula duduk para komandan Gunung Black Yin, hampir semuanya adalah dewa hitam kelas 7. Di tangan kiri dan kanan Ding Ye duduk 2 pelindung yang merupakan dewa hitam kelas 8. Tanda seru. Ketika pelindung kiri melihat bahwa semua orang hadir, dia berdiri dan bertanya dengan kepalan tangan, Tuan Teritorial, apakah terjadi sesuatu sehingga Anda memanggil kami ke sini hari ini? Ding Ye melambaikan jimat di antara jari-jarinya. 2 bandit hebat, pasukan serigala jahat dan geng Goshaok, menyerang Snow Wind Ridge. Saya baru saja menerima surat mara bahaya dari Snow Wind Ridge. Apa yang kalian pikirkan? Saat berita menyebar, aula menjadi diskusi. Setelah Snow Wind Ridge menghancurkan Bloodstone Valley, mereka bangkit dengan sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir. Untuk berpikir bahwa mereka akan menjadi sasaran oleh 2 bandit hebat. Reputasi Snow Wind Ridge sebelumnya hanyalah karena Suzimo. Sekarang setelah dia mati, Snow Wind Ridge tidak layak diperingkatkan bersama faksi utama kita. Ekspresi kebencian melintas di mata Ding Ye ketika dia mendengar nama Suzimo. Putranya, Ding Yu, dibunuh oleh Suzimo di Dragon Abyss Star. Pelindung kanan berkata dengan suara yang dalam,
Tuan wilayah, tidak perlu bagi kita untuk menimbulkan murka dua bandit besar karena Snow Wind Ridge. Betul sekali. Pelindung kiri mengangguk setuju. Kami tidak memiliki hubungan apapun dengan Snow Wind Ridge. Tidak perlu bagi kita untuk terlibat. Petik 2. Ding Ye mengangguk. Namun, kita bisa pergi menonton pertunjukan. Pelindung kiri, tetap di belakang untuk menjaga. Pelindung kanan, bawa 500 orang bersamamu dan ikuti aku ke Snow Wind Ridge untuk melihatnya. Sekte Naga Kembar. Dua pria berdiri berdampingan di pintu masuk aula. Keduanya tinggi dan kokoh dengan aura yang luar biasa. Orang di sebelah kanan memiliki rambut acak-acakan dan pedang berselubung di punggungnya dengan ekspresi sulit diatur. Itu adalah salah satu master sekte Twin Dragon Sect, Kou Yong. Orang di sebelah kiri itu tampan dengan rambut hitamnya diikat dan disampirkan ke punggungnya. Tangan di belakang punggungnya, dia memancarkan aura tenang dan menyendiri. Ini adalah master sekte lainnya, Ayah Suwan, Su Xian. Ayah, Paman Kou. Suwan mengerutkan bibirnya. Meskipun Su Zimo sudah mati, Yue Hao dan yang lainnya dari Snow Wind Ridge memiliki hubungan denganku. Aku ingin menyelamatkan mereka. Su Xian tetap diam. Suwan menghela nafas secara internal. Dia tahu betul bahwa Sekte Naga Kembar tidak perlu menyelamatkan Snow Wind Ridge, itu benar-benar tidak bijaksana. Terlepas dari apakah mereka bisa menyelamatkan Snow Wind Ridge, jika Twin Dragon Sect menyerang, mereka pasti akan menyinggung dua bandit besar, pasukan serigala jahat, dan geng Goshaok. Di masa depan, ada kemungkinan besar bahwa Sekte Naga Kembar akan ditargetkan oleh dua bandit besar dan tidak akan pernah memiliki kedamaian. Tiba-tiba, Kou Yong menoleh untuk melihat Su Xian dan bertanya dengan alis terangkat, bagaimana menurutmu? Pikiranku sama denganmu. Su Xian tersenyum lembut. Haha, Kou Yong tertawa terbahak-bahak. Sepanjang hidupku, kamu masih orang yang paling mengenalku, saudara. Suwan bingung dan mau tidak mau bertanya, Ayah, Paman Kou, apakah kalian sudah memutuskan? Tentu saja, Kou Zong menepuk punggungnya dan berkata dengan heroik, persiapkan dirimu dan ikuti kami untuk bertemu dengan bandit-bandit ini. Ayah, kenapa kalian? Suwan tidak bisa mempercayainya. Su Xian berkata sambil tersenyum, 4 bandit besar telah membantai bintang jurang naga selama bertahun-tahun. Namun, keberadaan mereka tidak diketahui dan mereka datang dan pergi seperti angin. Sulit untuk memusnahkan mereka. Petik 2. Saat ini adalah kesempatan langka di mana dua bandit besar berkumpul. Bahkan jika bukan karena Snow Wind Ridge, kita akan pergi untuk melawan mereka. Selain Gunung Black Yin dan Sekte Naga Kembar, 5 faksi utama lainnya juga menerima bantuan dari Snow Wind Ridge. Namun, selain Sekte Naga Kembar, faksi lain tidak banyak bergerak. Dragon Abyss Star, di ujung jurang. Saat dua bandit besar menyerang formasi abadi Snow Wind Ridge, Su Zimo yang berada di pengasingan di ruang misterius ini terbangun. Su Zimo meninggalkan jejak kesadaran roh pada formasi abadi. Selama formasi abadi diaktifkan, dia akan merasakannya. Bangkit, ekspresi Su Zimo sedingin kilat. Sesuatu telah terjadi pada Snow Wind Ridge. Sebelum dia pergi, dia menginstruksikan Yue Hao dan Xia Qinying untuk tidak mengaktifkan formasi abadi ini kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Itu karena esens Spirit Stone diperlukan untuk mengaktifkan formasi abadi. Setelah batu roh esensi habis, formasi abadi akan kehilangan efeknya. Su Zimo bersiap untuk segera kembali. Jika formasi abadi beroperasi secara normal, energi di mata formasi dan esens Spirit Stone akan cukup untuk bertahan selama puluhan tahun. Namun, jika kekuatan eksternal menyerang terus-menerus, konsumsi esens Spirit Stone juga akan menjadi sangat intens dan mungkin tidak bertahan lama. Selama bertahun-tahun, Su Zimo telah mengkonsumsi pil Essence Condensation dan berkultivasi dengan Essence Spirit Stone, menyebabkan ranah kultivasinya meningkat dengan cepat. Jika dia berkultivasi secara normal, bahkan tubuh sejati teratai hijaunya akan membutuhkan ratusan atau bahkan 1000 tahun untuk menerobos ke alam esensi hitam level 7. Namun, dia telah menembus 3 tahun lalu dan berkultivasi ke ranah esensi hitam level 7. Adapun roh esensinya, itu berada di ranah esensi hitam level 9 yang menakutkan. Proses ini membawanya kurang dari 30 tahun. Tentu saja, lusinan batu roh esens di tas penyimpanannya sudah habis dalam 30 tahun terakhir. Su Zimo berbalik untuk melihat istana bobrok di kejauhan sebelum berbalik untuk keluar. Setelah melewati penghalang yang menyerupai air, dia kembali ke jurang sekali lagi. Su Zimo melihat sekeliling dan bersiap untuk menggunakan kekuatan surgawi bawaan kecepatan ekstrimnya untuk segera bergegas ke Snow Wind Ridge.
Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan merasa ada sesuatu yang salah. Di jurang, mayat berbagai dewa bumi dan dewa surga berserakan di mana-mana. Namun, mayat-mayat itu sepertinya telah dipindahkan. Meskipun Suzimo berkultivasi dalam pengasingan di ruang misterius, dia bisa merasakan aktivitas di luar. Namun, orang itu berhasil bersembunyi dari akal sehatnya. Ini adalah seorang ahli yang jauh melampaui dia. Faktanya, sampai sekarang, persepsi roh Suzimo tidak merasakan sesuatu yang aneh. Namun, dia tahu di dalam hatinya bahwa ada kemungkinan besar orang ini ada di dekatnya. Ayo keluar, Suzimo berkata perlahan dengan ekspresi muram. Hehe, tawa menggoda terdengar dari belakangnya, menyebabkan jantung seseorang berdetak kencang. Suzimo melihat ke belakang. Tidak jauh dari sana, seorang wanita menawan mengedipkan matanya yang berair dan menatapnya sambil tersenyum. Itu adalah ahli surga abadi, Meiji. Menakjubkan. Bagaimana Anda menemukan saya, anak muda? Meiji bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu belum pergi. Suzimo mengerutkan kening dan bertanya dengan nada tidak ramah. Memikirkan bahwa Meiji akan menjaga tempat ini selama 30 tahun penuh tanpa pergi. Meiji tidak kesal dan tertawa kecil. Setelah pertempuran berakhir, saya marah dan kembali. Pada akhirnya, saya menyadari bahwa ada mayat yang hilang. Pada saat itu, dia memelototi Suzimo dengan mata berkilauan yang sepertinya memancarkan kekuatan iblis yang aneh. Dia berkata dengan lembut, mayat itu tidak lain adalah kamu. Bab 1898, Kebangkitan Vermilion Bird. Penerjemah, Lege. Suara Meiji lembut dan menawan, seolah-olah bisa membangkitkan keinginan jahat di lubuk hati yang paling dalam. Meskipun hati Dao Suzimo teguh dan tak tergoyahkan, bahkan dia merasa bahwa dia tidak dapat menahannya lagi pada saat itu. Bagaimanapun, perbedaan dalam alam kultivasi mereka terlalu besar. Ekspresi terkejut melintas di mata Meiji. Dia tidak menyangka bahwa Black Immortal yang lemah ini akan mampu bertahan melawan suaranya yang menyihir dan tidak langsung jatuh ke dalamnya. Tanda seru. Tanpa panik, Meiji menyalurkan esens spiritnya dan matanya bersinar terang. Ini adalah teknik visual dari seni abadi yang dia kembangkan. Tidak banyak dewa surga dari level yang sama yang bisa bertahan melawannya, apalagi dewa hitam. Tatapan Suzimo bertemu dengan Meiji. Seketika, dia merasakan ledakan di benaknya diikuti oleh gelombang pusing saat kesadarannya kabur. Tubuhnya menjadi sangat panas dan lemah. Tidak baik, jantung Suzimo berdetak kencang. Tiba-tiba, mata Suzimo juga mulai berubah. Mata kirinya berubah menjadi hitam pekat tanpa putih dan mengeluarkan aura dingin. Mata kanannya menjadi putih seperti batu giok dan bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah matahari yang terik akan meledak. Teknik visual illumination dan nether glow telah dirilis. Dalam keadaan normal, kesadaran Suzimo sudah kabur dan dia kehilangan kendali atas tubuhnya, tidak mungkin dia bisa melepaskan teknik visualnya. Namun, matanya mengandung dua batu suci, illumination dan nether glow. Kedua batu suci itu diganggu oleh dunia luar dan melakukan serangan balik sendiri, melepaskan dua teknik visual yang menyerang Meiji. Awalnya, Meiji mengira Suzimo sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Memikirkan bahwa Suzimo akan menyingkat dua teknik visual untuk melakukan serangan balik, dia tertangkap basah. Seketika, teknik visual turun dan menyerang Meiji. Dua kekuatan yin dan yang sangat berbeda bertabrakan di dalam tubuh Meiji dan melepaskan kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Ah! Meiji menjerit tragis dan tubuhnya bergoyang, hampir jatuh dari udara. Namun, tak lama kemudian, dia menyalurkan esens ki-nya dan membersihkan kekuatan dari tubuhnya. Ranah kultivasi Suzimo terbatas dan dia tidak bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari illumination dan nether glow. Serangan balik dari teknik visual tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Meiji. Di alam surga abadi, seseorang bisa dilahirkan kembali dengan setetes darah. Untuk Meiji, luka kecil itu sembuh dalam beberapa tarikan napas. Namun, ekspresi Meiji menjadi gelap dan dia diam-diam khawatir. Dia tahu betul bahwa jika alam kultivasi mereka sama, ada kemungkinan besar dia akan dihancurkan oleh kekuatan yin dan yang. Bagus, sangat bagus. Meiji mengangguk dan tersenyum sekali lagi. Kamu bahkan lebih menarik dari yang aku bayangkan. Mari kita lihat rahasia apa lagi yang kamu miliki. Sebelum kalimatnya selesai, sosok Meiji bergoyang dan dia tiba di hadapan Suzimo dalam sekejap mata. Dia mengulurkan telapak tangannya yang indah dan meraih glabella Suzimo. Dia tidak hanya ingin merebut harta Suzimo,
dia juga ingin menggunakan seni pencarian jiwa untuk menelusuri ingatannya dan mengungkap semua rahasianya. Menjerit. Tiba-tiba, jeritan yang jelas dan keras terdengar dari Glabella Suzimo. Suara itu sangat mirip dengan tangisan burung phoenix tetapi tampak berbeda pada saat yang sama. Kekuatan dan kemauan yang terkandung dalam suara itu telah jauh melampaui burung phoenix surgawi. Bahkan raungan tabu Dragon Phoenix tidak bisa dibandingkan dengannya. Ketika dia mendengar tangisan itu, Meiji bergidik dan mengerutkan kening kesakitan. Segera setelah itu, nyala api merah meledak dari Glabella Suzimo dan menyerang Meiji. Meiji adalah seorang jenius di antara dewa surga dan membebaskan diri dari tangisan tak lama. Dia sadar kembali dan mundur. Pada saat yang sama, dia melambaikan lengan bajunya dan esens ki berkumpul dengan liar, membentuk perisai raksasa di depannya. Bang! Bunyi tumpul terdengar saat nyala api mengenai perisai. Meiji mundur sekali lagi. Tiba-tiba, tatapannya mendarat di perisai di depannya dan ekspresinya berubah. Pada saat itu, perisai yang terkondensasi dari surga dan bumi esens ki terbakar dengan liar dan berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap mata. Di depan Meiji, api merah besar menyala. Nyala api melonjak ke langit dan membakar setengah cakrawala merah. Sosok burung abadi secara bertahap muncul di dalam api. Meskipun burung abadi itu menyerupai burung phoenix, ia tidak memiliki tubuh besar seperti burung phoenix. Burung abadi lebih seperti merak abadi. Seluruhnya berwarna merah tua dan panjang sayapnya kurang dari 10 kaki saat direntangkan. Namun, tubuhnya yang relatif kurus dipenuhi dengan aura gemetar. Merak abadi memelototi Meiji dengan dingin dengan tatapan dingin yang mengandung kekuatan tanpa akhir. Seolah-olah dia sedang melihat seekor semut. Ini adalah pengabaian atasan mutlak. Di bawah tatapan merak abadi, Meiji mengalihkan pandangannya secara naluriah dan bahkan memiliki keinginan untuk bersujud. Perasaan itu mengejutkannya. Mungkinkah itu binatang suci, burung vermilion? Meiji memikirkan kemungkinan dan pupil matanya mengerut saat dia tersentak. 30 tahun yang lalu, binatang suci, Azure Dragon, menghilang dalam sekejap. Sekarang setelah burung vermilion turun hari ini jelas bukan kebetulan. Meiji menatap Suzimo dalam-dalam. Baik itu Azure Dragon atau Vermilion Bird, keduanya terkait dengan anak ini. Meiji benar, burung vermilion itu adalah pola yang terukir di dinding kedua tripod kotak perunggu dalam kesadaran Suzimo. Naga Azure di dinding tripod pertama telah menghabiskan terlalu banyak energi setelah 2 pertempuran berturut-turut dan tertidur sekali lagi. Namun, setelah melahap banyak pecahan harta karun roh dan spanduk pemanggilan jiwa Gatvin, burung vermilion di dinding tripod kedua sudah terbangun. Merasakan bahwa Suzimo dalam bahaya, burung vermilion membuka matanya dan menyerbu keluar dari tripod kotak perunggu. Awalnya, Meiji ingin mundur. Namun, setelah dipikir-pikir, Suzimo memiliki terlalu banyak harta, immortal hitam ini tampaknya telah memperoleh hampir semua manfaat dari jurang ini. Selanjutnya, orang ini memiliki terlalu banyak rahasia. Di mana dia bersembunyi selama 30 tahun terakhir? Ada apa dengan Azure Dragon dan Vermilion Bird? Bagaimana anak ini berhasil mengembangkan teknik visual tersebut dengan 2 kekuatan yang berbeda, satu yin dan satu yang? Jika dia bisa menekan anak ini, manfaatnya tidak akan terbayangkan. Meiji menjadi tenang dengan cepat dan menatap burung vermilion di udara tidak jauh. Dia kemudian menatap Suzimo dan tersenyum menawan. Burung vermilion ini dan naga Azure dari 30 tahun yang lalu hanya dalam bentuk jiwa tanpa daging. Para Gatvins di spanduk pemanggilan jiwa juga adalah jiwa. Tidak mengherankan bahwa jiwa binatang suci dapat menekan mereka. Namun, tidak akan mudah untuk berurusan denganku. Petik 2. Saat Suzimo hendak berbicara, burung vermilion di udara sepertinya mengerti kata-kata Meiji dan 2 nyala api menyembur dari matanya. Burung vermilion sangat marah. Kata-kata Meiji adalah provokasi untuk itu. Lengan semesta. Meiji tidak berani ceroboh dan menyalurkan roh esensinya, melepaskan kekuatan surgawi tertinggi secara instan. Dia melambaikan lengan bajunya dan itu gelap dan dalam, seolah-olah mereka telah membentuk dunia yang berisi semua makhluk hidup. Kedua api menggeser lintasan mereka dan memasuki lengan baju. Meiji menghela nafas lega. Namun, saat berikutnya, ekspresinya berubah dan dia melambaikan telapak tangannya dengan liar. Lengan bajunya terbakar dari dalam keluar dan nyala api semakin besar, bahkan mulai melepuh lengannya yang cantik. Previous. Bab 1899, Pemusnahan. Penerjemah, Lege. Itu adalah api yang keluar dari mata burung vermilion, bagaimana bisa mereka dilahap dengan mudah? Bahkan lengan semesta tidak bisa melakukannya.
Dalam sekejap mata, lengan baju Meiji terbakar menjadi abu. Tidak hanya itu, permukaan lengannya hangus hitam dan kulitnya pecah-pecah, mengeluarkan bau yang menyengat. Yang lebih menakutkan lagi adalah bahwa nyala api tidak menunjukkan tanda-tanda padam dan menyebar di sepanjang lengannya ke arah tubuh bagian atasnya. Ekspresi tekad melintas di mata Meiji. Tanda seru, puff. Dia menebas secara terbalik dan memotong lengannya. Darah segar menyembur keluar dari tempat lengannya terputus dan memercik ke api merah, mengeluarkan suara mendesis saat asap hijau mengepul. Lengannya yang terputus jatuh dan berubah menjadi abu. Meiji menyalurkan roh esensinya dan dalam sekejap mata, lengannya yang terputus tumbuh kembali. Menjerit. Burung vermilion menjerit panjang dan mengepakkan sayapnya. Api di tubuhnya terbakar hebat saat turun dari langit dan menerjang ke arah Meiji. Esenski melonjak di sekitar Meiji saat dia memutar pedangnya dan menebas ke depan. Sinar pedang dingin meledak dan suhu di sekitarnya turun. Ledakan. Pedang itu bertabrakan dengan burung vermilion. Kedua energi, satu panas dan satu dingin, bertabrakan dan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat. Su Zimo menjaga jarak dan tidak menyerang. Mengingat kekuatannya saat ini, dia tidak akan bisa menimbulkan gelombang apapun bahkan jika dia menyerang. Gempa susulan dari pertempuran antara Meiji dan Vermilion Bird sudah cukup untuk membunuhnya. Su Zimo menyaksikan dengan dingin dari pinggir lapangan dan memahami situasi dengan lebih jelas. Meiji benar, burung vermilion tidak memiliki tubuh dari daging dan darah dan kekuatan tempur yang bisa dilepaskannya dalam bentuk jiwanya memang terbatas. Namun, seiring berjalannya waktu, api pada burung vermilion meningkat dan mengembun, bahkan berubah menjadi lava merah yang menetes dari tubuhnya. Bagaimanapun juga, burung vermilion adalah binatang suci dan bertarung semakin sengit semakin lama pertempuran berlanjut. Di bawah keterikatan terus-menerus dari Vermilion Bird, ekspresi Meiji berubah sangat mengerikan dan dia secara bertahap tidak bisa menahannya. Api yang membakar Vermilion Bird terlalu menakutkan. Api itu tidak hanya sangat mematikan, mereka juga bisa membakar surga dan bumi Esenski. Surga dan bumi Esenski di sekitar Meiji hampir sepenuhnya terbakar oleh api. Dalam pertempuran, Meiji melepaskan kekuatan suci tertinggi berulang kali dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk akhirnya membebaskan diri dari belitan burung vermilion dan menyerang Su Zimo. Meiji samar-samar menyadari bahwa selama dia bisa membunuh Su Zimo, jiwa suci burung vermilion akan runtuh tanpa perlawanan. Namun, reaksi Su Zimo juga sangat cepat. Dia langsung menabrak dinding jurang dan bersembunyi di ruang misterius itu. Ruang ini diciptakan oleh naga bertanduk. Su Zimo memiliki roh esensi naga Phoenix dan bisa masuk dan keluar dengan bebas. Namun, Meiji tidak bisa masuk. Tidak dapat membunuh Su Zimo, Meiji terjerat oleh Vermilion Bird sekali lagi. Dia tertutup debu dan rambutnya diikal, tampak menyedihkan. Pada saat itu, ketika Meiji membuka mulutnya sedikit, napasnya terengah-engah. Setelah pertempuran panjang, api Vermilion Bird sudah meresap ke dalam tubuhnya. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Meiji diam-diam khawatir. Jika bukan karena banyak kartu truf dan keterampilan rahasianya, dia pasti sudah lama mati. Aku harus menyingkirkan burung vermilion ini dan mencari tempat terpencil dan aman untuk membersihkan racun api di tubuhku. Kalau tidak, akan ada masalah tanpa akhir di masa depan. Petik 2. Pada pemikiran itu, Meiji menyalurkan roh esensinya dan melepaskan keterampilan rahasia roh esensi untuk melawan burung vermilion secara langsung. Meiji bergidik dan tatapannya meredup. Burung vermilion sedikit bergidik juga dan berhenti di udara. Serangan ini memiliki dampak besar pada Vermilion Bird. Kekuatan hidupnya jelas jauh lebih lemah dan pancarannya jauh lebih redup. Pertempuran ini telah memakan banyak korban pada burung vermilion. Tentu saja, Meiji juga merasa tidak enak dan memuntahkan seteguk darah. Meiji mengambil kesempatan dan melarikan diri dari medan perang dalam sekejap, melarikan diri dari Dragon Abyss Star. Burung vermilion memelototi Meiji dengan dingin sebelum berbalik, bersiap untuk kembali ke tripod kotak perunggu. Hati Su Zimo tenggelam. Pertempuran ini telah memakan banyak korban pada burung vermilion. Untuk burung vermilion, memukul mundur Meiji sudah cukup. Namun, bagi Su Zimo, kemungkinan besar pelarian Meiji akan membawa malapetaka baginya. Meiji didukung oleh Sekte Abadi Besar. Mereka hari dia membuat comeback akan menjadi hari dia meninggal. Selanjutnya, Meiji sudah mengetahui beberapa rahasianya. Jika dia melarikan diri, konsekuensinya tidak terbayangkan. Namun, Su Zimo hanya seorang immortal hitam kelas 7. Bahkan jika Meiji terluka parah oleh Vermilion Bird, dia tidak bisa melakukan apapun padanya.
Jangan kembali, kejar dia. Suzimo hanya bisa melihat burung vermilion yang sedang berbalik dan berusaha menyalurkan kesadaran rohnya, berharap itu bisa merasakan niatnya. Baik itu Azure Dragon atau Vermilion Bird, mereka muncul sendiri setiap kali dan tidak pernah mendengarkan perintah Suzimo. Suzimo tidak tahu apakah tindakannya saat ini berguna. Tiba-tiba, burung vermilion berhenti sejenak. Suzimo disegarkan dan berkata dengan tergesa-gesa, bunuh dia dengan cara apapun. Dengan ekspresi dingin, burung vermilion berbalik dan mengejar Meiji yang melarikan diri. Astaga, sebuah cahaya merah merobek kekosongan. Tidak peduli seberapa cepat Meiji, dia tidak bisa menandingi burung vermilion. Merasakan gelombang panas yang menyengat di belakangnya, dia terkejut dan mau tidak mau berbalik. Burung vermilion itu pembunuh dan niat membunuh di matanya bahkan lebih kental dari sebelumnya. Menjerit, teriakan burung vermilion terdengar sekali lagi, menembus logam dan batu pecah. Meiji memiliki ekspresi sedih saat darah mengalir keluar dari telinganya. Aku akan melawanmu sampai mati. Meiji menggertakkan giginya dan berteriak. Dia memanggil banyak harta dharma dari tas penyimpanannya yang berubah menjadi cahaya surgawi yang tak terhitung jumlahnya dan menembak ke arah burung vermilion. Fiuh! Burung vermilion meringkuk tubuhnya dan menyerbu menuju harta dharma seperti bola api raksasa. Ledakan! Terdengar suara yang memekakkan telinga. Harta dharma dikirim terbang kemana-mana dan masing-masing dari mereka terbakar dengan api saat mereka jatuh dari udara, jelas bahwa mereka lumpuh. Cahaya pada Vermilion Bird meredup sekali lagi. Meiji dan Vermilion Bird bertarung sekali lagi. Setiap kali mereka berdua bertabrakan, aura Vermilion Bird akan melemah. Adapun Meiji, luka di tubuhnya meningkat dan racun api di tubuhnya meningkat. Pada akhirnya, organ Meiji mulai terbakar dengan api. Ah! Meiji berteriak kesakitan. Api menyembur dari mulutnya yang terbuka. Nyala api itu terlalu menakutkan dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Bahkan dengan Blood Rebirth, itu tidak cukup. Di bawah nyala api itu, semua garis keturunannya akan disempurnakan sepenuhnya. Akhirnya, Meiji tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan berteriak sekali lagi, pembubaran iblis surgawi. Suzimo paling tahu betapa mengerikannya Heavenly Fin Dissolution. Kembali di daratan Tianhuang, Biksu Daming menggunakan kekuatan suci tertinggi ini untuk menyeret klon Dao Lord Bloodfin bersamanya. Bang! Tubuh Meiji meledak menjadi kabut darah dan melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan yang langsung menelan burung vermilion. Cahaya Vermilion Bird awalnya redup dan auranya lemah. Kekuatan Heavenly Fin Dissolution turun dan Vermilion Bird hancur di tempat, berubah menjadi seberkas cahaya merah yang memasuki glabella Suzimo dan kembali ke bronze square tripod. Di dinding tripod kedua, pola Vermilion Bird pulih. Namun, tidak ada tanda-tanda kehidupan dan mata burung Vermilion tertutup rapat. Azure Dragon dan Vermilion Bird keduanya terdiam. Meskipun Suzimo telah kehilangan kartu truf yang kuat ini untuk saat ini, setidaknya, dia telah membunuh Meiji dan menyelamatkan dirinya dari banyak masalah. Menyingkirkan tas penyimpanan Meiji, Suzimo menarik napas dalam-dalam dan melesat menuju Snowwind Ridge tanpa ragu-ragu. Bab 1900, Hancurnya Formasi Abadi. Penerjemah, Lege. Di luar Snowwind Ridge, pasukan serigala jahat dan geng Goshaok yang berkekuatan 100.000 orang telah menyerang Formasi Abadi siang dan malam selama 7 hari. Awalnya, Formasi Abadi tidak bisa dihancurkan. Namun, di bawah jumlah 100.000 pasukan yang terus-menerus, energi Essence Spirit Stone di mata formasi juga menurun dengan cepat. Cahaya yang dipancarkan oleh formasi abadi jelas jauh lebih redup dari sebelumnya. Setiap kali tentara menyerang, formasi abadi akan bergetar. Tanda seru. Setelah 7 hari penyembuhan, luka di perut Yue Hao sudah dibalut dan berhenti berdarah. Meskipun dia masih tidak bisa bertarung, dia setidaknya mendapatkan kembali mobilitasnya. Yue Hao dan Xia Qinying memandang tentara di luar Snowwind Ridge dengan ekspresi muram. Keduanya tahu betul bahwa begitu Essence Spirit Stone di mata formasi abis dan formasi abadi dihancurkan, Snowwind Ridge akan hancur. Tidak ada batu roh Essence tambahan di Snowwind Ridge. Bahkan jika ada, mereka berdua tidak tahu bagaimana cara menggantinya. Formasi abadi ini tidak bisa bertahan lama. Xia Qinying mencengkeram tangan Yue Hao dengan erat. Mereka berdua saling bertukar pandang, saling memahami secara telepati tanpa harus mengatakan apapun. Bahkan jika mereka harus mati, mereka ingin mati bersama. Kakak, hampir semua faksi utama ada di sini. Namun, tidak ada dari mereka yang berani menonjol dan bertarung melawan pasukan serigala jahat dan geng Goshaok. Shen Fei menghela nafas. Selama 7 hari terakhir,
faksi utama dari Dragon Abyss Star seperti Heavenly Scorpion Gang dan Thunder Shock Hall tiba di Snowwind Ridge satu demi satu. Selanjutnya, mereka yang datang adalah pemimpin dari faksi utama. Pemimpin geng-geng kalajengking surgawi, Aula Master of Thunder Shock Hall, Master Sekte-Sekte Kutukan Surga, penguasa gunung-gunung Blackin, penguasa istana-istana api surgawi dan Master Sekte dari Sekte Cahaya Hitam semuanya ada di sini sendiri. Namun, baik itu pemimpin gang dari gang kalajengking surgawi, Master Hall dari Thunder Shock Hall atau para pemimpin faksi lain, tidak satupun dari mereka membawa banyak orang. Jumlahnya bervariasi antara ratusan hingga ribuan. Itu adalah indikasi yang jelas dari sikap mereka. Master Sekte dan Master Aula tidak berniat membantu Snowwind Ridge sama sekali. Mereka hanya di sini untuk menonton pertunjukan. Beberapa orang bahkan mungkin berpikir untuk mengambil keuntungan dari situasi dan menendang seseorang ketika mereka jatuh. Yue Hao menggelengkan kepalanya dengan lembut. Bukannya mereka tidak berani, tapi mereka tidak mau. Mengingat kekuatan dan fondasi faksi-faksi besar, jika mereka bekerja sama, tidak mungkin pasukan serigala jahat dan geng Goshaok dapat bertahan melawan mereka. Namun, mereka masing-masing memiliki motif sendiri dan khawatir kekuatan mereka akan melemah jika mereka melawan dua bandit besar. Karena itu, tidak satu pun dari mereka yang mau menonjol. Petik 2. Retakan, retakan, retakan. Tiba-tiba, suara menggelegar datang dari penghalang di sekitar Snowwind Ridge. Retakan muncul di atasnya dan menyebar dengan cepat. Formasi abadi akan hancur. Bersiaplah untuk bertarung sampai mati. Yue Hao menggertakkan giginya dan memerintahkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat itu, debu mengepul dari tanah jauh dan gempa hebat terdengar. Sebuah tentara melaju kencang. Wind Flame, Changya dan para pemimpin faksi utama menoleh untuk melihat. Semua orang dari Snowwind Ridge mencoba yang terbaik untuk melihat melalui kerumunan juga. Ini Sekte Naga Kembar. Kerumunan berseru. Dari kelihatannya, ada sekitar 40.000 pasukan. Shen Fei merasa segar kembali dan mau tidak mau bertanya, mungkinkah Sekte Naga Kembar ada di sini untuk membantu kita? Kita lihat saja. Gu Wenjun menarik napas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk tetap tenang. Kou Yong, Su Xian, mengapa kalian berdua membawa begitu banyak orang ke sini? Pemimpin gang dari gang kalajengking surgawi mengangkat alisnya sedikit dan bertanya dengan keras. Karena dua bandit hebat jarang berkumpul, kita secara alami harus membunuh sepuasnya. Di depan Sekte Naga Kembar, seorang pria kekar berteriak membunuh. Dia adalah salah satu dari Naga Kembar, Kou Yong. Tuan Gunung dari Gunung Blackin, Ding Ye, berkata dengan cara yang aneh, kalian berdua, saya menyarankan Anda untuk tidak terlibat dalam kekacauan ini agar Anda tidak terlibat. Sesosok muncul dari belakang Kou Yong. Su Xian bertanya dengan ekspresi acuh tak acuh, sejak kapan Gunung Blackin berada di pihak para bandit? Ding Ye mendengus dingin dengan ekspresi gelap. Tiba-tiba, Wind Flame menyatakan dengan keras, hari ini adalah perseteruan antara Evil Wolf Army, Goshaok Gang dan Snowwind Ridge. Rekan Daoist Brothers, tolong beri saya wajah dan saya pasti akan membalas Anda dengan mahal di masa depan. Petik 2. Hahaha. Kou Yong tertawa terbahak-bahak dan menamparkan terbalik. Pedang di punggungnya melompat keluar dan mengeluarkan suara mendengung saat pedang Qi menyebar. Beraninya seorang pemimpin bandit menyebutku sebagai saudara. Kou Yong berteriak dan melompat dengan pedangnya. Turun dari langit, dia menebas ke arah pasukan serigala jahat dengan sinar pedang yang menyilaukan. Jantung semua orang berdetak kencang. Tidak ada yang menyangka salah satu naga kembar, Kou Yong, begitu mendominasi sehingga dia memilih untuk menghadapi dua bandit besar secara langsung. Membunuh. Su Xian melambaikan tangannya dan menunjuk ke depan juga. Tentara Sekte Naga Kembar yang berkekuatan 40.000 orang menyerbu ke depan dan bertempur melawan 100.000 tentara dua bandit besar. Saat kedua pasukan bertabrakan, kabut darah tak berujung meledak. Ledakan, ledakan. Pada saat yang sama, formasi abadi di batas luar Snowwind Ridge tidak dapat menahannya dan hancur total. Semua orang dari Snowwind Ridge terkena tatapan dari dua bandit besar. Aku sudah lama mendengar tentang metode naga kembar. Ini adalah pertemuan yang langka hari ini dan saya dapat mengambil kesempatan untuk belajar dari Anda. Saat itu, Ding Ye dari Blackin Mountain tiba-tiba menonjol dan bergabung dengan pelindung kanan untuk menyerang Kou Yong dan Su Xian. Tidak disangka bahwa Gunung Blackin akan menyerang juga. Hall Master of Thunder Shock Hall sedikit mengernyit. Pemimpin gang dari gang kalajengking surgawi mencibir, Gunung Blackin terletak sangat dekat dengan Sekte Naga Kembar.
Jika mereka dapat membunuh naga kembar di sini, Gunung Black Yin dapat menggunakan kekuatan dua bandit besar untuk melahap sekte naga kembar dan memperkuat diri mereka sendiri. Dari kelihatannya, bukan hanya Snowwind Ridge hari ini. Sekte naga kembar mungkin akan dimusnahkan juga. Master Sekte dari Sekte Cahaya Hitam berkata. Dengan Ding Ye dan pelindung kanan dari Gunung Black Yin menahan naga kembar, Wind Flame, bos kedua dari pasukan Serigala Jahat, Changya dan wakil pemimpin geng dari geng Goshaok mengambil kesempatan untuk melarikan diri dan menyerang ke Snowwind Ridge. Itu adalah 4 dewa hitam kelas 8. Adapun Snowwind Ridge, selain Yue Hao dan raksasa perak yang berada di ranah esensi hitam level 7, bahkan tidak ada dewa hitam kelas 7 lainnya. Yue Hao dan raksasa perak terluka parah dan hampir tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran. 4 dewa hitam kelas 8 menyerbu ke medan perang dan dalam sekejap mata, pasukan Snowwind Ridge berantakan dengan banyak korban. Tidak ada yang bisa menghentikan serangan Wind Flame dan 3 lainnya. Changya memimpin pasukan ratusan Goshaok dan menyerang terus-menerus dari langit, menyebabkan kerusakan besar pada Snowwind Ridge dan Twin Dragon Sect. Meskipun naga kembar itu juga dewa hitam kelas 8, mereka hanya bisa melompat kurang dari 90 kaki ke udara. Namun, Goshaok bisa terbang puluhan kaki di udara. Sangat sulit untuk menangkap dan menjinakkan seekor Goshaok. Meskipun pasukan Goshaok tidak memiliki banyak orang, hanya beberapa ratus, mereka sudah tak terkalahkan dengan fakta itu. Tak seorang pun di alam Black Essence bisa menyakiti mereka. Hahaha. Wind Flame memandang Yue Hao dan yang lainnya dan tertawa dengan berani. Kalian yang selamat seharusnya sudah mati sejak lama. Bahkan makhluk abadi tidak akan bisa menyelamatkanmu hari ini, apalagi Sekte Naga Kembar. Snowwind Ridge akan dihapus hari ini. Suara mendesing. Sebelum kalimatnya selesai, suara yang menusuk telinga merobek udara dari cakrawala yang jauh. Bagus bagus bagus. Seseorang berbicara. Kata pertama masih di cakrawala. Pada saat kata ketiga terdengar, suara itu sudah muncul di medan perang. Kecepatan itu mengejutkan. Dengan saya di sekitar hari ini, siapa yang bisa menyingkirkan Snowwind Ridge? Sosok hijau berdiri di udara dengan sepasang sayap emas raksasa mengepak di belakangnya. Rambut hitamnya menari-nari dan tatapannya seperti kilat. Auranya sangat deras saat dia berteriak dengan kekuatan surgawi yang bergemuruh seperti guntur. Babak 1901, penindasan yang mendominasi. Penerjemah, Lege. Kedatangan sosok itu menarik tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ini Su Zimo, saudara Su. Hahaha, bos Su tidak mati. Seketika, seluruh Snowwind Ridge gempar. Tanda seru, Yue Hao dan yang lainnya disegarkan. Itu Su Zimo. Saya mendengar bahwa anak ini memiliki kemampuan untuk membunuh di atas levelnya. Sekarang dia kembali, akan ada banyak variabel dalam pertempuran hari ini. Saya kira tidak demikian. Tidak peduli seberapa kuat anak itu, bisakah dia mengalahkan Wind Flame dan 3 dewa hitam kelas 8 lainnya? Petik 2. Ini adalah pertama kalinya para pemimpin faksi utama melihat Su Zimo dan mereka berdiskusi. Su Zimo, kamu datang pada waktu yang tepat. Ding Ye dari Black Yin Mountain berkata dengan tatapan membunuh dengan tatapan dingin, hari ini, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu untuk putraku. Su Zimo, kamu menghancurkan 2 bos pasukan serigala jahat dan membantai ribuan saudaraku. Aku akan membuatmu membayar dengan darah hari ini. Wind Flame juga berteriak. Darah dibalas darah. Para pembudidaya tentara serigala jahat sudah haus darah dan meraung dengan kekuatan besar. Mengaum. Tiba-tiba, Su Zimo membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan memekakkan telinga ke arah kerumunan di bawah. Ini adalah auman naga Azure yang bahkan lebih menakutkan daripada naga Phoenix. Itu berisi kehendak tertinggi dan kekuatan membunuh yang menakutkan dari domain suara. Para pembudidaya tentara serigala jahat dan geng Goshaok di dekat Su Zimo bergidik. Mayat beberapa dewa hitam kelas 4 dan 5 dihancurkan oleh raungan dan berubah menjadi kabut darah. Bekas luka darah muncul di wajah beberapa dewa hitam kelas 6 saat mereka jatuh ke tanah dengan tatapan tumpul dan ekspresi redup mereka sudah mati. Bahkan banyak dewa hitam kelas 7 tidak bisa bertahan melawannya dan berdarah dari ketujuh lubang. Mereka memiliki ekspresi tragis dan kehilangan kekuatan tempur mereka sepenuhnya. Terhadap raungan itu, hampir 10.000 pembudidaya mati di tempat. Bahkan puluhan tentara Goshaok di udara tewas di tempat. Semangat tinggi dari 100.000 tentara yang kuat langsung ditekan oleh raungan Su Zimo dan menghilang. Bahkan, ada keheningan sesaat di medan perang. Kerumunan itu tercengang. Keterampilan rahasia domain suara apa itu?
Untuk berpikir bahwa itu akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Hall Master of Thundershock Hall berseru kaget. Meskipun Thundershock Hall juga memahami keterampilan rahasia domain suara, itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan Azure Dragon Roar. Terhadap raungan itu, hatinya sedikit bergetar dan dia bahkan memiliki keinginan untuk bersujud. Itu tidak masuk akal. Pemimpin gang dari Gang Kalajengking Surgawi mengerutkan kening dan bergumam, dikatakan bahwa Suzimo hanyalah seorang immortal hitam kelas 6. Bagaimana keterampilan rahasia domain suara bisa begitu mematikan? Petik 2. B. Dia sepertinya bukan immortal hitam kelas 6. Saat itu, Master Sekte dari Sekte Cahaya Hitam sepertinya merasakan sesuatu dan suaranya bergetar. Di medan perang, meskipun banyak dewa hitam yang jauh dari Suzimo berhasil melarikan diri, mereka juga memiliki ekspresi sedih. Bahkan Winflame dan dewa hitam kelas 8 lainnya bergidik dan merasakan sakit yang tajam di benak mereka, merasa pusing. Betapa menakutkan, Winflame dan yang lainnya diam-diam khawatir. Jika mereka bertarung langsung dan Suzimo tiba-tiba meraung, mereka pasti akan terbunuh di tempat jika mereka terganggu. Kamu ingin membunuhku hanya dengan sekelompok orang bukan siapa-siapa. Suzimo memelototi Winflame dengan tatapan membara dan berkata dengan dingin, mati. Sebelum kalimatnya selesai, sayap emas di belakang Suzimo mengepak dan kecepatannya meningkat secara eksponensial, berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang mengarah ke Winflame. Hentikan dia. Winflame dikejutkan oleh aura Suzimo dan berteriak dengan tergesa-gesa. Teknik imobilisasi tubuh. Pemanggilan angin. Palem pemakan jiwa. 4 dewa hitam kelas 8, api angin, bos kedua tentara serigala jahat, Changya dan wakil pemimpin geng Goshaok Gang menyerang bersama dan kekuatan suci yang lebih rendah meledak satu demi satu. Pada saat yang sama, beberapa sinar dingin merobek udara. 4 dewa hitam kelas 8 melepaskan harta dharma mereka secara bersamaan tanpa menahan sama sekali. Huff. Dalam kesadaran Suzimo, platform lotus penciptaan bersinar dengan sinar cahaya. Kekuatan teknik imobilisasi tubuh dihilangkan olehnya saat itu turun dan tidak mempengaruhinya sama sekali. Semakin kuat roh esensi pembudidaya, semakin besar dampak teknik imobilisasi tubuh pada lawan. Namun, budidaya esens spirit Suzimo sudah di grade 9 Black Immortal. Teknik imobilisasi tubuh dari Immortal Hitam kelas 8 sama sekali tidak berguna melawannya. Adapun Suzimo, dia melepaskan Divine Power kecepatan ekstrim dari Golden Rock. Itu sangat cepat sehingga bahkan melewati penghalang dari kekuatan suci yang lebih rendah dan harta dharma yang tersisa. Ledakan. Banyak kekuatan surgawi dan harta dharma yang lebih rendah meleset dan bertabrakan dengan ledakan keras. Bos kedua dari pasukan serigala jahat yang menghalangi di depan terkejut. Dia menyaksikan tanpa daya saat cahaya keemasan melesat dan ingin menghindar. Namun, cahaya keemasan itu bahkan lebih cepat dari pikirannya. Saat dia ingin melarikan diri, cahaya keemasan menembusnya. Darah menyembur keluar. Bos kedua dari pasukan serigala jahat mengeluarkan tangisan yang tragis. Detik berikutnya, tangisan itu berhenti. Cahaya keemasan adalah tubuh Suzimo dan memiliki kekuatan mengerikan yang menembus bos kedua tentara serigala jahat. Kekuatan itu sudah cukup untuk menghancurkannya. Bang! Tubuh bos kedua tentara serigala jahat meledak di tempat dan roh esensinya hancur. Sekarang setelah dia mati, bos pertama, Winflame, adalah yang berikutnya. Merasakan bahwa situasinya buruk, Winflame telah lama melarikan diri dari tempat itu dan melarikan diri ke arah tentara di belakangnya. Dia tahu kekuatan surgawi yang lebih rendah, gaib. Jika dia bisa menyusup ke tentara dan melepaskan gaibnya, dia pasti bisa menghindari indera Suzimo dan melarikan diri. Seolah-olah dia merasakan niat Winflame, sosok Suzimo melintas dan dia menghilang dari tempat itu. Pada saat dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang Winflame. 9 naga sejati berkedip. Keterampilan rahasia itu lagi. Beberapa orang yang telah melihat serangan Suzimo di Dragon Abyss City berseru. Kembali dalam pertempuran di bawah Dragon Abyss City, metode kuat Suzimo telah menyebar melalui Dragon Abyss Star. Namun, para pemimpin faksi utama yang hadir menolak untuk mempercayainya. Bagaimana Black Immortal bisa melepaskan teknik yang mirip dengan teleportasi? Hanya ketika mereka menyaksikannya secara pribadi, para pemimpin faksi utama menyadari betapa menakutkannya teknik gerakan itu. Winflame terkejut ketika dia merasakan niat membunuh di belakangnya. Dia juga mendengar bahwa Suzimo memiliki teknik gerakan yang mirip dengan teleportasi. Merasa ada sesuatu yang salah, dia membuat keputusan yang cepat dan menyalurkan roh esensinya, melepaskan kekuatan suci yang lebih rendah.
Dia mengetuk dengan lembut ke arah immortal hitam kelas 6 tidak jauh dan berteriak. Pertukaran neter. Kekuatan-kekuatan surgawi menyebar. Tiba-tiba, Wind Flame menghilang dari tempatnya dan digantikan oleh immortal hitam kelas 6 tidak jauh. Tepat di depan semua orang, mereka berdua bertukar posisi. Kekuatan surgawi yang lebih rendah itu tidak memiliki kekuatan membunuh. Namun, pada saat kritis itu, Wind Flame berhasil lolos dari kematian dengan melepaskan Nether Swap. Itu sempurna dan dia nyaris tidak menghindari malapetaka. Secara alami ada alasan mengapa Wind Flame bisa menjadi bos pertama dari pasukan serigala jahat dan mendominasi selama bertahun-tahun. Kewaspadaan dan reaksinya telah melampaui banyak dewa hitam dari alam kultivasi yang sama. Bahkan para pembudidaya yang menonton tercengang ketika mereka melihat itu. Sayangnya, ini adalah Suzimo yang dia lawan. Sama seperti Wind Flame menggunakan Nether Swap untuk meninggalkan tempat aslinya, ekspresi Suzimo menjadi dingin dan sosoknya juga berkedip. Dia telah berkultivasi ke level 2 dari True Dragon Nine Flashes dan bisa berkedip 2 kali berturut-turut. Previous. Bab 1902, Kekuatan Api. Penerjemah, Lege. Wind Flame memanfaatkan Nether Swap untuk menghindari bencana. Tepat ketika dia akan melepaskan gaibnya dan bersembunyi di tentara, dia merasa jantungnya berdetak kencang. Rasa bahaya yang bahkan lebih kuat menyelimutinya. Kamu tidak bisa melarikan diri. Suara Suzimo terdengar tepat di belakangnya. Mata Wind Flame melebar ketakutan dan kulit kepalanya terasa seperti akan meledak. Dia merasakan hawa dingin mengalir di tulang punggungnya dan anggota tubuhnya menjadi dingin. Tanda seru. Meskipun dia masih memiliki kekuatan yang sangat besar, dia tidak bisa melepaskannya sama sekali. Bagaimana itu mungkin? Dia baru saja melepaskan Nether Swap, bagaimana Suzimo bisa tiba di belakangnya dalam sekejap? Bang! Wind Flame tidak lagi memiliki kesempatan untuk mencari tahu alasannya saat rasa sakit yang tajam muncul di benaknya. Bahkan, dia bisa mendengar suara tengkoraknya retak. Kekuatan luar biasa melonjak ke kesadarannya dan menghancurkan roh esensinya. Saat berikutnya, Wind Flame kehilangan kesadaran. Ada jeda sesaat di medan perang. Meskipun Wind Flame tidak mengerti apa yang terjadi, para pengamat jelas tentang hal itu. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, sosok Suzimo melintas 2 kali berturut-turut dan menghancurkan bagian atas kepala Wind Flame, membunuhnya. Bos pertama tentara serigala jahat, puncak kelas 8 hitam abadi, telah mendominasi bintang neraka naga selama bertahun-tahun dan mengalami pertumpahan darah yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, dia berhasil lolos dari maut dan bertahan sampai sekarang. Namun, dia tidak bisa melarikan diri melawan teknik gerakan menakutkan dari True Dragon Nine Flashes. Bahkan paragon dan monster yang menjelma di antara penduduk asli dunia atas mungkin tidak dapat menghindari pengejaran Suzimo, apalagi Wind Flame. Hanya dalam beberapa napas, 2 bos tentara serigala jahat sudah mati. Puluhan ribu pembudidaya tentara serigala jahat tertegun di tempat dan tidak bisa bereaksi tepat waktu. 2 bos mereka yang merupakan dewa hitam kelas 8 mati begitu saja. Haha, Kou Yong tertawa saat dia bertarung melawan Ding Ye. Pembunuhan yang bagus. Chang Ya memiliki ekspresi muram dan tiba-tiba berteriak, semuanya, hati-hati. Orang ini tidak berada di alam esensi hitam level 6. Dia adalah dewa hitam kelas 7. Apa? Bagaimana mungkin? Dia hanya seorang immortal hitam kelas 6 30 tahun yang lalu. Petik 2. Jenis fisik bawaan apa yang dimiliki orang itu? Teknik kultivasi apa yang dia kembangkan sedemikian rupa sehingga kecepatan kultivasinya sangat menakutkan? Petik 2. Para pembudidaya dipindahkan. Adapun Duan Tianliang, Xia Qinying dan yang lainnya yang pertama kali berhubungan dengan Suzimo di Snowwind Ridge, mereka bahkan lebih terkejut. Ketika Suzimo pertama kali turun di Dragon Abyss Star, dia hanya seorang immortal hitam kelas 4. Sekarang, itu hanya sedikit lebih dari 100 tahun dan Suzimo sudah menjadi immortal hitam kelas 7. Kecepatan kultivasi ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa ahli tingkat atas dan penerus sekte kuat dengan sumber daya kultivasi dan teknik kultivasi yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat mencapainya. Mungkinkah anak ini adalah reinkarnasi dari yang abadi? Di dunia atas, ada beberapa legenda yang mengatakan bahwa begitu kultivasi seseorang mencapai alam tertentu, selama mereka dapat memastikan bahwa gumpalan jiwa mereka tidak menghilang dan memasuki reinkarnasi, mereka dapat dilahirkan kembali. Ketika makhluk abadi dilahirkan kembali dan dikultivasikan ke alam tertentu, mereka dapat memulihkan ingatan mereka tentang kehidupan mereka sebelumnya. Beberapa abadi akan dilahirkan kembali dan bahkan memiliki senior,
sahabat Dao atau kerabat dari kehidupan mereka sebelumnya untuk menyambut mereka kembali ke Sekte Abadi. Bahkan reinkarnasi dari makhluk abadi tidak bisa berkultivasi begitu cepat, kan? Para pemimpin Scorpion Gang, Thunder Shock Hall dan yang lainnya terkejut. Goshaok Gang, perhatikan perintahku. Changya berkata dengan suara yang dalam, teruslah naik ke udara dan jauhkan dirimu dari anak itu sebelum menyerang. Itu adalah ketergantungan terbesarnya. Ratusan pembudidaya mengendarai Goshaok dan berputar-putar di langit, melihat ke bawah dari atas. Mereka hampir tak terkalahkan dan tidak ada yang bisa mengancam mereka. Ratusan pembudidaya Goshaok Gang tidak berani gegabah dan naik ke udara dengan tergesa-gesa. Suzimo mendongak dan mencibir, Changya, apakah menurutmu sepasang sayap emas di belakangku hanya untuk pertunjukan? Saat dia mengatakan itu, Suzimo mengepakkan sayap emasnya dan terbang. Fiuh! Cahaya keemasan melonjak ke langit dan dalam sekejap mata, Suzimo berada puluhan kaki di atas tanah, bahkan lebih tinggi dari ratusan Goshaok. Itu adalah sayap Golden Rock. Di antara burung, Golden Rock adalah raja mutlak. Mundur, mundur. Ekspresi Changya berubah drastis saat dia berteriak. Suzimo turun dari langit dan menyerbu ke dalam geng Goshaok. Dia hampir tak terhentikan. Pembantaian sudah dimulai. Lari. Banyak pembudidaya geng Goshaok melolong dan melarikan diri ke segala arah. Namun, tidak peduli seberapa cepat Goshaok itu tidak bisa menandingi kecepatan Golden Rock. Tak lama, Suzimo akan mengejar dan membunuh mereka di tempat. Api Mingli Selatan. Suzimo menyalurkan roh esensinya dan membuat segel tangan. Tiba-tiba, dua api putih murni muncul di telapak tangannya. Mereka jahat dan menakutkan, memancarkan arus udara yang menakutkan. Kali ini, dia tidak menggabungkan api Mingli Selatan dengan tiga api Dao. Bagaimanapun, api Mingli Selatan adalah keterampilan rahasia yang tercatat di tripod kotak perunggu dan dia ingin menguji kekuatannya. Membakar. Kesadaran roh Suzimo bergerak dan dua bola api melayang keluar, berhamburan di udara dan membentuk firewall raksasa yang menghalangi ratusan pembudidaya geng Goshaok. Banyak pembudidaya geng Goshaok melepaskan kekuatan surgawi mereka, menyalurkan keterampilan rahasia, memanggil harta dharma, merobek jimat dan melepaskan banyak kartu truf, ingin menerobos penghalang tembok api. Uff, uff, uff. Sayangnya, baik itu kekuatan surgawi atau harta dharma, mereka dibakar saat memasuki api Mingli Selatan. Beberapa Goshaok yang bertabrakan dengannya terbakar menjadi abu tak lama. Bahkan satu percikan api akan menyalakan api yang mengamuk di tubuh para pembudidaya geng Goshaok dan akhirnya menelan mereka. Itu seperti sangkar api yang menjebak ratusan pembudidaya geng Goshaok di dalam dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Bahkan wakil pemimpin geng Goshaok Gang, seorang immortal hitam kelas 8, tidak dapat menahan panasnya api Mingli Selatan dan jatuh dari udara, berubah menjadi abu bahkan sebelum dia mendarat di tanah. Saya sudah lama mendengar bahwa Suzimo menghususkan diri dalam teknik api Dao. Memikirkan bahwa nyala api itu akan sangat menakutkan. Petik 2. Kekuatan nyala api itu seharusnya belum mencapai batasnya. Di bawah Dragon Abyss City, Suzimo pernah merilis skill rahasia api yang menggabungkan api dengan warna berbeda dan meningkatkan kekuatannya beberapa kali. Api tunggal itu sudah sangat kuat. Jika itu menyatu dengan beberapa api lagi, para pemimpin banyak faksi tidak lagi berani memikirkannya. Api itu pasti bisa membunuh mereka dengan mudah. Di udara. Di bawah nyala api, wajah Changya pucat dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan, ketakutan, dan penyesalan. Rekan Daoisu, saya mengaku kalah. Changya menarik napas dalam-dalam dan menggertakkan giginya. Exalted Immortal, saya ingin tahu apakah Anda bisa memberi saya kesempatan. Saya bersedia melayani Anda dan mengikuti Anda. Changya tidak hanya mengubah cara dia berbicara kepada Suzimo, dia bahkan berlutut. Exalted Immortal, puluhan ribu pasukan di bawah pimpinanku juga akan mematuhi perintahmu. Hati Changya jernih seperti cermin dan dia sudah lama mengerti. Dua bos tentara serigala jahat dan wakil pemimpin geng dari geng Goshaok sudah mati. Dia adalah satu-satunya yang tersisa dan sulit baginya untuk bertahan hidup sendirian. Jika dia bisa mengikuti Suzimo, dia tidak hanya bisa bertahan, dia bahkan mungkin mendapatkan beberapa keuntungan. Meskipun itu memalukan, itu tidak seberapa dibandingkan dengan hidupnya. Kamu tidak layak. Saat Changya sedang merencanakan rencananya, suara Suzimo terdengar. Meskipun hanya 3 kata, itu menyebabkan hatinya langsung tenggelam. Anda, Changya mengangkat kepalanya dan hendak berbicara. Suzimo sudah tiba di sampingnya dan menutup jarinya. Api Mingli Selatan di sekitarnya berkumpul dan langsung kembali ke telapak tangannya.
Su Zimo melemparkannya dengan santai. Bola api Mingli Selatan mendarat di kepala Changya. Ah! Dengan tangisan yang tragis, api menelan Changya. Bab 1903, Aliansi. Penerjemah, Lege. Kerumunan terkejut. Hanya kurang dari setengah jam sejak Su Zimo muncul. Namun, 4 dewa hitam terkuat dari pasukan serigala jahat dan geng Goshock sudah mati. Para pemimpin faksi utama hanya dewa hitam kelas 8 dan kekuatan tempur mereka mirip dengan Wind Flame dan 3 lainnya yang mati. Ini berarti jika Su Zimo menyerang mereka, mereka juga tidak akan bisa bertahan lama. Tanda seru, para pemimpin faksi utama waspada dan diam-diam khawatir. Meskipun puluhan ribu pasukan tentara serigala jahat dan geng Goshock kejam dan haus darah, tentara mulai menjadi kacau ketika mereka melihat api angin dan 3 lainnya mati. Ada yang berperang, ada yang melarikan diri, ada yang kalah dan puluhan ribu pasukan dalam keadaan terpecah belah. Jika para bandit itu melarikan diri, mereka tidak akan menjadi ancaman bagi Su Zimo. Namun, itu bisa menjadi bahaya laten bagi Snow Wind Ridge. Dengan ekspresi dingin, Su Zimo menyulap seni pedang dengan kedua tangan dan melepaskan kesadaran rohnya yang besar, menebas ke arah kerumunan di bawahnya. Cek, cek, cek. Seni pedang di tangan kanannya melepaskan 100.000 ki pedang yang putih dan menyilaukan. Niat membunuh melonjak ke cakrawala dan menggeser bintang. Setiap pedang ki sangat tajam dan bisa menembus daging banyak bandit di kerumunan. Yang lebih menakutkan adalah bahwa di medan perang di bawah, para pembudidaya geng Goshock, tentara serigala jahat, punggung angin salju, dan sekte naga kembar sedang bertarung. Adapun 100.000 pedang ki, masing-masing dari mereka bisa menebas ke arah bandit pasukan serigala jahat dan geng Goshock dengan presisi ekstrim tanpa cedera yang tidak disengaja. Ini, awalnya, Su Zian khawatir bahwa para pembudidaya sekte naga kembar akan terlibat oleh seni pedang yang begitu menakutkan. Untuk berpikir bahwa pedang ki akan melewati pembudidaya mereka dan menusuk ke arah bandit seolah-olah mereka hidup. Kontrol yang sangat kuat, Su Zian diam-diam terdiam. Untuk dapat mengontrol 100.000 ki pedang secara akurat, budidaya Essence Spirit Su Zimo mungkin tidak hanya di ranah level 7 Black Essence. Medan perang dipenuhi dengan ratapan dan sungai darah. Seni pedang pembunuh surga sangat mematikan. Akhirnya, puluhan ribu bandit tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan mogok, melarikan diri ke segala arah. Namun, tidak banyak orang yang bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup melawan pengejaran Snow Wind Ridge, Twin Dragon Sect dan pengepungan Heaven Flying Sword Ki. Kabut darah menyebar dan anggota tubuh yang patah terbang kemana-mana. Para pembudidaya dari faksi utama seperti geng Kalajengking Surgawi tercengang dengan ekspresi terkejut. Sejak mereka naik ke dunia atas dan turun ke Dragon Abyss Star selama bertahun-tahun, mereka belum pernah melihat pertempuran berdarah seperti itu secara pribadi. Kehidupan puluhan ribu pasukan seperti rumput di ujung jari pembudidaya berjubah hijau. Kemanapun dia mengarahkan jari pedangnya menemui kehancuran. Mengaum, mengaum. Tangan kiri Su Zimo menebas ular naga. Seekor naga dewa turun dari langit dan ular melonjak merobek tanah, menyerbu ke arah Ding Ye dan pelindung kanan gunung Black Yin. Ekspresi Ding Ye berubah drastis. Sebenarnya, dia sudah berpikir untuk mundur ketika Wind Cloud dan Chang Ye mati satu demi satu. Namun, dia dan pelindung kanan terjerat oleh Kou Yong dan Su Zian dan tidak bisa membebaskan diri untuk saat ini. Memikirkan bahwa serangan balik Su Zimo akan begitu cepat, ganas, dan mendominasi sehingga dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Pelindung kanan sudah gemetar ketakutan sejak awal. Bahkan tanpa kedatangan seni pedang pembunuh ular naga dari bumi, dia tidak akan bisa bertahan lama melawan Su Zian. Sekarang ular naga telah tiba, pelindung kanan gunung Black Yin menjerit dengan tragis dan langsung dicincang oleh ular naga tanpa ada mayat yang tersisa. Su Zimo, kamu. Ding Ye membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu. Dalam sekejap, Su Zimo sudah tiba di hadapannya, menatapnya dengan dingin dengan tatapan kilat. Hati Ding Ye menjadi dingin ketika dia dimelototi oleh dua tatapan itu. Su Zimo hanya berdiri di hadapannya tanpa bergerak dan menatapnya dengan tenang, mengungkapkan kekuatan dan tekad yang tak terhentikan. Ding Ye merasa seolah-olah dia sedang berhalusinasi dan ada segunung mayat di sepanjang lautan darah di belakang Su Zimo. Semangatnya runtuh seketika. Kou Yong mengambil kesempatan itu dan menebas. Sebuah kepala raksasa terbang ke udara dan darah menyembur keluar. Kepala Ding Ye berputar beberapa kali di udara sebelum dipecah menjadi beberapa bagian oleh Kou Yong sekali lagi dan roh esensinya hancur. Tak satu pun dari 500 pembudidaya yang dibawa Ding Ye berani menonjol ketika mereka melihat itu. Saudara Su,
Kamu benar-benar mampu. Kou Yong tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Su Zian menangkupkan tinjunya dan tersenyum pada Su Zimo juga. Aku mendengar Waner sering menyebutmu. Awalnya, saya tidak percaya. Sekarang setelah saya melihatnya sendiri, saya tahu dia tidak berbohong. Waner yang dimaksud Su Zian adalah Su Wan. Su Zimo mengangguk pada naga kembar itu dan ekspresinya melunak. Terima kasih. Setelah itu, dia sedikit mengangguk ke Su Wan. Di antara 7 faksi utama, hanya Twin Dragon Sect yang bersedia menonjol dan membantu Snow Wind Ridge. Su Wan pasti terlibat. Pada titik pertempuran ini, tidak ada keraguan. 2 bandit besar benar-benar dikalahkan dan diburu oleh para pembudidaya Twin Dragon Sect dan Snow Wind Ridge, hanya sedikit yang bisa lolos hidup-hidup. Sesampainya di samping Yue Hao dan raksasa perak, Su Zimo mengeluarkan beberapa obat penyembuhan abadi dari tas penyimpanannya dan memberikannya kepada mereka berdua. Tidak ada lagi kebutuhan baginya untuk menyerang dalam pertempuran ini. Bos Su, aku tahu kamu belum mati, hehe. Ranah kultivasi Duan Tianliang tidak tinggi dan dia tidak bergabung dalam pertempuran. Pada saat itu, dia berlari dengan senyum menggoda. Guk-guk, Big Yellow menyalak di samping juga. Saudara Su, perubahan itu 30 tahun yang lalu menyebabkan terlalu banyak kegemparan. Yue Hao berkata, dikatakan bahwa banyak dewa bumi dan dewa surga mati di jurang itu. Tidak ada kabar tentangmu setelah kamu pergi dan kami semua mengira kamu sudah. Su Zimo berkata, memang, perjalanan ke jurang sangat berbahaya. Saya hanya berhasil bertahan hidup secara kebetulan. Untungnya, saya kembali tepat waktu. Petik 2. Karena keberadaan formasi abadi, sebagian besar Snow Wind Ridge tidak hancur. Pengejaran berlangsung sampai malam tiba sebelum banyak pembudidaya kembali. Aula utama Snow Wind Ridge terang benderang. Para pemimpin faksi utama tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, mereka menunggu pertempuran berakhir dan datang untuk menyapa. Mereka tahu di dalam hati mereka bahwa selama Su Zimo ada, tidak ada seorang pun di Dragon Abyss Star yang bisa menantang Snow Wind Ridge di masa depan. Namun, Su Zimo hanyalah seorang immortal hitam kelas 7 dengan potensi tak terbatas. Bahkan jika mereka tidak dapat membentuk aliansi dengan ahli seperti itu, mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Para pemimpin faksi itu bahkan mengumpulkan beberapa hadiah pada menit terakhir seperti pil Essence Condensation untuk diberikan kepada Snow Wind Ridge sebagai bentuk niat baik. Yue Hao awalnya ragu-ragu. Namun, Su Zimo tidak menolak mereka dan menerima semuanya. Setelah itu, dia menyuruh pergi para pemimpin faksi dan bahkan tidak meminta mereka untuk menghadiri perjamuan malam. Para pemimpin ini semuanya adalah orang-orang pragmatis dan tidak perlu menjalin hubungan yang mendalam dengan mereka. Su Zimo hanya menghargai Sekte Naga Kembar. Di perjamuan, di bawah saran Su Zimo, Twin Dragon Sect membentuk aliansi dengan Snow Wind Ridge. Tentu saja, Su Zimo punya alasan untuk melakukannya. Sekte Naga Kembar tidak mengharapkan apa-apa lagi. Baik itu Naga Kembar atau Yue Hao, mereka semua adalah orang-orang lugas yang menyesal tidak bertemu lebih awal dan minum dengan riang tanpa kelelahan. Su Zimo mundur dengan tenang dan berdiri di pintu masuk aula, melihat ke kejauhan dengan pemikiran yang dalam. Xia Qinying sangat teliti dan samar-samar merasakan sesuatu saat dia mengikuti.